Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah termasuk orang yang bertakwa kepada Allah orang yang senantiasa menyakiti ulama, karena sesungguhnya mereka itu adalah sosok-sosok manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ironis sekali, di negeri yang konon katanya mayoritas muslim ini justru ulama itu dihina, ulama itu dicaci maki, diolok-olok, dan juga diancam. Ada seorang ulama yang ditusuk di hadapan halayak ramai. Ada seorang ulama yang justru yang dibacok ketika mengimami sholat berjamaah. Bahkan sebelumnya ada ulama yang dianiaya dan juga dibunuh di berbagai daerah atau wilayah di negeri ini. Ini sejumlah peristiwa itu menunjukkan kepada kita bahwasanya sesungguhnya musuh-musuh Islam itu jelas-jelas nyata dan ada dalam kehidupan kita. Ada beberapa hal yang harus kita ingat mengenai sosok-sosok yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, yaitu ulama. Sesungguhnya mereka ini adalah manusia, sosok yang disemuakan oleh Allah, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala derajatnya beberapa derajat di atas manusia biasa, bahkan senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah. Oleh baginda Rasulullah SAW diberikan permisalan, ulama itu adalah bagaikan bintang yang berada di langit, bintang yang mampu menerangi di dalam kegelapan malam yang gelap gulita, baik di daratan maupun di lautan. Bahkan ulama ini adalah para pewaris Nabi. Kita ini umat manusia tidak ada yang layak untuk mewarisi ilmunya baginda Rasulullah Muhammad SAW kecuali para ulama. Bahkan konon katanya ulama itu adalah manusia yang paling dekat dengan Nabi dalam hal agama, sehingga saking dekatnya mereka dengan Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala justru memberikan kesempatan kepada mereka untuk memberikan syafaat kepada umat manusia di yaumil akhir nantinya. Bahkan dikatakan juga bahwasanya ulama ini adalah dengan adanya mereka, agama dan umat ini bisa terjaga. Ketika ulama telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ilmu juga akan dicabut. Begitu juga umat ini akan mudah tergelincir ke dalam kubang kemaksiatan. Oleh karena itulah ada seorang sahabat, Umar bin Al-Khattab, pernah menyatakan kematian 1000 ahli ibadah yang mereka itu bangun tengah malam, sholat semalaman, dan di siang hari mereka berpuasa, lebih ringan kematian itu di sisi Allah daripada matinya seorang ahli ilmu yang dia mengetahui apa yang dihalalkan dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa hadirin yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itulah kita harus menjadi penjaga ulama, menghormati mereka. Ulama-ulama yang bagaimana? Maka tidaklah layak disebut sebagai seorang ulama yang dia mempunyai ilmu yang banyak tetapi lancang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukanlah termasuk ulama yang mempunyai ilmu yang banyak tapi dia memutarbalikkan hukum-hukum Allah, menjual ayat-ayat Allah. Justru dia juga bersekutu dengan kezaliman, menjilat penguasa. Maka ulama itu tidak cukup hanya pakai bidin. Ulama itu juga selain dia pakai bidin, dia itu juga harus mempunyai sifat ataupun rasa takut yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seorang ulama itu justru tidak akan takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita harus jaga mereka, ulama-ulama yang mempunyai rasa takut yang setinggi-tingginya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulama-ulama yang senantiasa mengerjakan aktivitas amrun bil ma'ruf nahi 'anil munkar, ulama yang senantiasa berjuang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan menjadi penghalang dakwah mereka, jangan mengolok-olok mereka, jangan justru mendiskriminasi mereka, dan juga jangan menganiaya mereka, karena sesungguhnya kata Allah, orang yang memusuhi para ulama maka Allah telah mengumumkan perang dengan mereka. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi." Karena siapa yang memusuhi waliku, maka sesungguhnya aku telah mengumumkan perang dengan mereka. Berperang dengan Allah, manusia, makhluk, berperang dengan Sang Khalik, maka sudah pasti bisa dinyatakan yang akan konyol itu adalah kita. Para pemirsa hadirin yang dimuliakan oleh Allah, senantiasa kita jaga ulama kita hormati mereka dari orang-orang yang senantiasa ingin mendiskriminasi dan menzalimi para ulama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.